Sorry ya, mungkin hari ini koneksinya tidak lancar. Jadi, Miss mohon maaf ya. Miss akan coba kembali, Miss ulangi kembali. Baik, kita ulangi ya. Buku SPS IPA halaman 41. Topiknya adalah tempat hidup hewan dan tumbuhan. Bisa dengar suara saya ya? Halo siswa. Tempat hidup hewan dan tumbuhan. Iya, macet-macet karena koneksinya tidak lancar, mohon maaf. Halo siswa. Saya ulangin ya. Dengarkan suara Miss kan? Ya, mohon maaf koneksinya tidak lancar hari ini. Saya ulangin. Topiknya mengenai tempat hidup hewan dan tumbuhan. Tapi hari ini kita mau bahas tempat hidup hewan saja dulu ya. Sudah, halaman 41. Oke, 41. Tulis tanggal hari ini. Rabu, 6 Januari 2021. Sudah? Miss mulai. Nah, kita telah belajar tentang kenampakan alam. Ya, misalnya kenampakan alam itu gunung, laut, kemudian ada danau. Sudah? Kenampakan alam terdiri dari daratan dan perairan. Daratan dan perairan menjadi tempat hidup bagi makhluk hidup. Contoh makhluk hidup, hewan dan tumbuhan. Kita juga makhluk hidup, kita sebagai manusia. Manusia itu juga bagian dari makhluk hidup. Ada hewan yang hidup di darat. Ada hewan yang hidup di air. Hewan apa saja ya yang hidup di darat dan hidup di air? Nanti kita bahas satu persatu ya. Ada juga hewan yang ada dua alam hidupnya. Hidup di darat dan di air. Hewan apakah itu? Catherine, Arleta, Hansen? Nanti menjelaskan juga. Udah? Sama dengan tumbuhan, tapi kita nggak bahas tumbuhan. Kita hanya bahas hewan dulu, satu persatu ya. Lanjut ke halaman 42. Oke, halaman 42, 42. Iya, saya benar. Tapi nanti kita mau belajar dulu mengenai hewannya ya. Oke, Miss belum menjelaskan. Oke, saya tapi dia benar kok. Oke, selanjutnya tempat hidup hewan. Tempat hidup itu alias rumah hewan di mana? Sesuai hewannya apa? Nah, kita mau bahas di sini. Salah satu ciri makhluk hidup adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang paling gampang itu adalah memerlukan tempat hidup. Jadi makhluk hidup itu butuh rumah, butuh tempat tinggal, ya. Di mana tempat tinggalnya, Miss? Ini dia yang mau Miss jelaskan. Setiap hewan memiliki tempat hidup. Arleta, setiap hewan memiliki tempat hidup. Hewan memerlukan tempat hidup untuk tumbuh, kemudian mencari makan dan berkembang biak. Marcelo Tobias, disulangin lagi ya. Marcelo, Giselle, Melissa, Kenzu, disulangin lagi. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah memerlukan tempat hidup. Setiap hewan memiliki tempat hidupnya. Jadi setiap hewan itu ada rumahnya. Misalnya ayam,
Dia punya tempat tinggal, punya tempat hidup. Kenapa? Ayam itu butuh tumbuh dan berkembang. Kemudian ayam itu harus wajib mencari makan. Kemudian berkembang biak. Ya, bertelur contohnya. Sudah paham Melisa? Miss lanjut. Nah, coba perhatikan semua gambar yang ada di buku siswa masing-masing. Yang di halaman 42. Nah, ada pertanyaan singkat. Dapatkah kamu, Gisel, menyebutkan tempat hidup hewan-hewan yang ada pada gambar di buku kamu? Hewan apakah itu? Marcelo, Kenzo, Melisa? Nah, kita bahas ya. Jovan, Graciela, Jasmine, Ferdinand. Nah, ini hewan apa namanya? Ada yang tahu? Jovan, ini hewan apa Jovan? Jovan. Halo Jovan, good morning Jovan. Halo Jovan. Jovan. Iya, ini gambar semut ya. Ini semutnya banyak sekali ya. Ini adalah sekelompok ya, kumpulan dari hewan-hewan serangga, misalnya semut. Dia ini hidupnya di mana ya? Di darat atau di air? Ferdinand Kozan. Ferdinand Kozan. Ferdinand Kozan. Semut di mana ya? Di darat atau di air? Ferdinand Kozan. Halo Ferdinand. Di darat. Iya, benar. Semut itu hidupnya di darat, Miss. Benar. Berarti ini gambar semut. Kita lihat lagi gambar-gambar yang lainnya. Ini gambar apa? Coba Miss mau tunjuk dulu. Cahaya. Cahaya Silalahi. Halo Cahaya. Yes, Miss. Cahaya. Halo Cahaya, ini gambar apa ya Cahaya? Halo, Miss. Iya, ini gambar apa ini? Pernah melihat ini enggak? Gambar apa? Pernah, Miss. Iya, ini hewan apa ya Cacing. Cahaya? Iya benar, ini adalah hewan Cacing. cacing. Dia hidupnya di mana? Di tanah, Miss. Iya, di tanah atau di darat, benar sekali. Siapa yang pernah melihat hewan cacing? Atau ada yang belum melihatnya? Caranya gampang. Kalau kamu mau menanam tumbuhan, biasa kan kita menggunakan tanah ya, medianya tanah. Nah, sebelum tanah ini kita campur dengan pupuk, kita kan akan membaur-baurnya ya, membaur dengan sekop tanah ini, kemudian kita melihat seekor cacingnya. Cacing ini biasanya di dalam tanah, gunanya ini ada manfaatnya untuk menyuburkan tanaman kita. Jadi ada sih manfaat cacing. Ada yang takut nggak sama cacing? Jangan takut ya, karena cacing ini ada manfaatnya untuk menyuburkan tanah. Jadi tumbuhan kita bisa subur begitu. Kita lihat gambar selanjutnya lagi ya. Nah, ini gambar apa? Oke, Miss mau pilih dulu siswanya Melisa. Melisa Zifani. Melisa, ini gambar hewan apa ya, Melisa? Yes, Miss. Halo, Melisa. Ini dia Miss perbesar. Ini ada dua ini. Gambar apa? Hewan? Iya, hewan sapi. Benar. Ini sapinya sapi perah. Ini sama-sama hewan pemakan rumput ya. Hidupnya di darat juga. Nah, ini si sapi ini Melisa
Graciela, Jasmine, Felisa Nasution. Udah, ada manfaatnya. Yang pertama, kita bisa mengkonsumsi susunya. Udah, susu sapi ya. Yang kedua, dagingnya juga kita bisa konsumsi atau kita makan. Begitu. Oke? Oke, Miss lanjutkan ya. Miss lanjutkan kembali. Sekarang giliran Arleta. Arleta. Nah, ini gambar apa ini Arleta? Arleta Panggabean. Arleta Panggabean. Halo Arleta, good morning. Yes, Miss. Kamu tahu nggak ini gambar Good apa? morning, Arleta? Miss. Hewan apa ini? Bebek. Hewan bebek atau itik. Nah, hewan ini ada kegunaannya. Nah, gunanya dagingnya bisa dikonsumsi. Di mana hidup hewan bebek atau itik? Tempat tinggalnya di mana, Arleta? Di air. Di air, bisa. Di darat juga bisa ya. Dia bisa hidup di air sama di darat. Kalau di darat dia masuk ke kandang. Kalau di air biasa di ini ya, di kolam ya. Nah, oke. Terima kasih Arleta. Kita lanjutkan gambar selanjutnya. Nah, ini gambarnya cantik sekali. Siapa yang suka dengan hewan ini? Marcelo Tobias. Kamu tahu nggak ini gambar hewan apa? Marcelo Tobias. Halo Marcelo. Marcelo, ini hewan apa ya Marcelo? Marcelo. Oke, ada yang chat Miss Alvaro. Miss, ini jawabannya adalah hewan kupu-kupu. Benar. Ini adalah hewan kupu-kupu. Oke, ini termasuk kelas serangga ya. Jadi kalau serangga itu bisa semut, bisa kupu-kupu, bisa lebah. Siswa kelas 2A 2B, mohon maaf ya. Suara Miss putus-putus kan? Karena koneksi jaringannya mungkin terganggu, makanya suara Miss putus-putus. Mohon maaf ya. Iya, suara Miss putus-putus karena koneksinya itu tidak lancar. Makanya sering tersendat. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, kita lanjut ke halaman 43, Raiman. Ya, silakan bukunya dibuka 43. Halo, sudah? Arleta, Kathleen, Lionel. Kita lanjut ya, halaman 43. Baik, Miss lanjut ya. Halaman 43. Hewan yang hidup di darat. Sudah? Hewan yang hidup di darat. Diperhatikan dulu ya, Audrey. Halo, Audrey Michelle. Halo, Audrey.
Iya, pinter. Mohon maaf nih, suara Miss putus-putus karena koneksinya memang tidak lancar hari ini ya. Mohon maaf ya. Miss ulangin kembali, hewan yang hidup di darat. Nah, siapa saja ini? Hewan yang hidup di darat disebut hewan darat. Hewan darat melakukan kegiatannya di darat. Misalnya, bebek ya, bebek ayam. Apa kegiatannya? Mencari makan atau berlari, berjalan. Kemudian kalau ayam pagi-pagi udah kukuruyuk kan? Nah, itulah kegiatan atau aktivitas hewan yang ada di darat. Hewan darat ada yang hidup di peternakan, hutan, padang rumput kering, dan di kutub. Nah, banyak nih ya, saya ulangin. Hewan yang hidup di darat. Ya, hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di darat disebut hewan darat. Hewan darat melakukan kegiatannya di darat. Hewan darat ada yang hidup di peternakan, hutan, padang rumput, dan di kutub. Saya ulangin ya. Saya ulangi, suruh baca dulu. Maura Siahaan. Tolong baca ulangi keterangan mengenai hewan darat. Silakan. Hewan yang hidup darat disebut hewan darat. Hewan darat melakukan kegiatan di darat. Hewan darat ada yang hidup di peternakan, hutan, padang rumput, dan Oke, thank you Arleta. Selanjutnya Audrey Michelle. Baca ulang Audrey Michelle. Audrey. Good morning Audrey. Ya, silakan baca ulang. Hewan yang hidup di darat. hewan yang hidup di darat. Ya. Hewan yang hidup di darat disebut hewan darat. Oke. Hewan darat. Hewan darat melakukan kegiatan di darat. Hewan darat dan hidup di peternakan, hutan, padang rumput kering, dan di kutub. Oke, thank you Audrey. Baik, Miss lanjut. Hewan darat di peternakan. Kita tadi sudah menjelaskan ya. Hewan darat ada yang hidup di peternakan. Ini dia, kita bahas satu persatu. Hewan yang hidup di peternakan. Contohnya apa? Alvaro, Estella, Dara, Lionel. Contoh hewan yang hidup di peternakan adalah sapi. Maaf ya siswa, koneksinya nggak lancar hari ini. Miss lanjut ya. Oke, Miss lanjut ya. Hewan darat di peternakan. Sapi, domba, dan kuda adalah, Miss ulangin. Sapi, domba, dan kuda adalah contoh hewan darat. Sapi, domba, dan kuda berkembang biak dan mencari makan di padang rumput hijau. Sapi, domba, dan kuda juga dipelihara manusia sebagai hewan ternak. Saya ulangin lagi ya. Hewan darat di peternakan, yaitu sapi, domba, dan kuda adalah contoh hewan darat. Sapi, domba, dan kuda berkembang biak dan mencari makan di padang rumput hijau. Jadi hewan tersebut makanannya rumput, makanannya daun-daun, Darel. Nggak pernah makan nasi ya, Darel?
tapi makanannya rumput atau daun-daun segar atau daun pohon-pohon. Oke? Tapi domba dan kuda juga dipelihara oleh siapa? Oleh kita manusia. Untuk apa? Untuk hewan ternak dipelihara. Oke, ini dia gambarnya. Nah, ini adalah sapi, domba, dan kuda. Ya, sapi, domba, dan kuda contoh hewan darat. Hewan tersebut berkembang biak. Dia bisa melahirkan. Kuda bisa melahirkan. Domba bisa melahirkan. Sapi bisa melahirkan juga. Nah, kemudian kuda makanannya rumput. Domba makanannya rumput. Sapi makanannya rumput. Oke, saya ulangin. Kuda, domba, sapi merupakan hewan yang Oke, disulangin. Kuda, domba, sapi merupakan hewan darat dan hewan tersebut berkembang biak. Ya, sapi melahirkan, domba melahirkan, kuda melahirkan. Kemudian makanannya adalah rumput. Ini dipelihara oleh manusia sebagai hewan ternak. Oke. Kemudian saya lanjutkan lagi. Bebek dan ayam juga termasuk hewan darat. Ya. Siapa yang punya di rumahnya melihara bebek? Siapa yang di rumahnya melihara ayam? Nah, sudah tahu ya, bebek dan ayam itu adalah termasuk hewan darat. Bebek dan ayam mencari makan dan berkembang biak di darat. Bebek dan ayam diternakkan oleh manusia untuk diambil daging dan telurnya. Nah, ini dia gambarnya. Ini perjelas kembali. Oke. Disulangin ya. Bebek dan ayam termasuk hewan darat. Bebek dan ayam mencari makan di darat. Sekaligus berkembang biak. Bebek bertelur. Ayam bertelur. Itu namanya berkembang biak. Oke? Saya ulangin. Bebek dan ayam berkembang biak. Misalnya dia bisa bertelur. Oke? Sama-sama bertelur. Jadi, telurnya itu dimanfaatkan oleh manusia. Kita bisa makan telur ayam. Kita bisa makan telur bebek. Kita bisa makan daging ayam. Dan kita juga bisa makan daging bebek, seperti itu. Sudah tahu ya, contoh hewan yang hidup di darat. Masih banyak lagi contohnya. Sekarang Miss mau memilih siswa suruh membaca mengenai hewan darat di peternakan. Miss suruh baca dulu Gisel Adelia kelas 2B. Cahaya mau baca kembali. Oke, sebentar ya, gantian, oke? Gisel Adelia, aktifkan stikernya Gisel. Bisa?
Gak bisa Gisel ya? Oke, nggak apa-apa. Miss, pilih lagi deh. Cahaya kembali, Cahaya Silalahi. Coba Cahaya, dia semangat sekali ini belajarnya ya. Halo Cahaya. Cahaya, silakan baca Cahaya. Yes, Miss. Ya, silakan baca kembali. A. Hewan darat diperkenakan sapi, domba, dan kuda adalah contoh hewan darat. Sapi, domba, dan kuda berkembang biak dan mencari makan di padang rumput hijau. Iya, ini Sapi, gambarnya domba, dan ya. kuda Nah, merupakan hewan apa? Cahaya. Sapi dan domba dipelihara oleh manusia untuk apa ya? Sebagai hewan apa? Sapi, domba, dan kuda juga dipelihara manusia sebagai hewan Hewan apa? Hewan ternak. Oke, benar ya. Nah, sudah tahu kan saya, sapi dan domba, kuda merupakan hewan ternak. Jadi manfaatnya apa ini? Misalnya hewan sapi. Kita bisa ambil manfaatnya, misalnya daging, kita bisa makan dagingnya, kita bisa konsumsi susunya, oke? mengambil susu. Iya, pinter. Kemudian domba, kita bisa ambil manfaatnya, misalnya sama, dagingnya, susu dombanya. Kalau kuda, kita bisa ambil tenaganya ini. Nah, biasanya kalau kuda ini kita manfaatkan untuk olahraga berkuda. Selain kita konsumsi, ada juga konsumsi dagingnya juga ada. Tapi biasanya untuk olahraga berkuda, begitu. Terima kasih Cahaya. Selanjutnya Miss mau pilih Jeremia. Jeremia sudah kamar dia nih. Dari tadi mau minta baca. Oke, Jeremia. Halo Jeremia, Wuwungan, silakan baca. Jeremia. Bebek dan ayam hewan darat. Bebek dan ayam mencari makan dan berkembang biak di darat. Bebek dan ayam diternak oleh manusia untuk diambil daging dan telurnya. Oke. Nah, Jeremia suka kan konsumsi bebek dan ayam? Pernah makan bebek? Pernah. Kalau ayam sering ya Jeremia. Jadi, yang kamu makan Jeremia itu termasuk hewan ternak. Oke? Nah, ini juga ada protein hewani ya. Apa itu nih? Telur. Protein hewani itu telur dan daging. Oke? Selanjutnya saya pilih ulang ya. Yang jarang saya suruh baca. Maura. Silakan baca Maura. Baca ulang dari sini ya Maura. Kita ulangi kembali. Silakan baca. Hewan darat diperkenakan. Sapi, domba, dan kuda adalah contoh hewan darat. Sapi, domba, dan kuda berkembang biak dan mencari makan di padang rumput hijau. Sapi, domba, dan kuda juga dipelihara manusia sebagai hewan ternak. Maura, Miss mau tanya Maura. Sapi, domba, kuda makanannya apa? Maura. Sapi, domba, kuda makanannya apa Maura? Rumput, Miss. Iya, rumput atau daun-daun hijau. Pintar. Thank you Maura. Felisa Nasution. Felisa Nasution. Felisa Nasution. Yes, Miss. Silakan baca ulang Felisa. Hewan ternak.
A. Hewan darat di peternakan. Sapi, domba, dan kuda adalah contoh hewan darat. Sapi, domba, dan kuda berkembang biak dan mencari makan di padang rumput hijau. Sapi, domba, dan kuda juga dipelihara manusia sebagai hewan ternak. Bebek dan ayam juga termasuk hewan darat. Bebek dan ayam mencari makan dan berkembang biak di darat. Bebek dan ayam diternakan oleh manusia untuk diambil daging dan telurnya. Oke, nah ini dia tadi. Jadi bebek, ayam dimanfaatkan manusia untuk diambil telur dan dagingnya sebagai makanan kita ya. Jadi sekian dulu belajar hari ini. Miss mohon maaf ya, ini koneksinya tidak lancar sehingga Miss juga kesusahan ya untuk komunikasi. Tapi mudah-mudahan besok hari Kamis lancar ya. Kita juga lebih enak belajarnya. Sekali lagi Miss minta maaf. Sekian dulu belajar hari ini. Besok kita lanjutkan di halaman selanjutnya ya, besok. Jadi hari ini sekian dulu dari Miss. Terima kasih sudah hadir. Zaijian. Iya, bye-bye. See you.